Kak itu naik motor nih di jalan. Tentunya naik motor di jalan ya, mengendarai motor di jalan. Terus tiba-tiba ada cowok dari belakang uh, pegang paha. Oke, beratnya curhatan-curhatan yang pernah dialami Kak Rinda sendiri ya tadi. Iya, ya itu bener real gitu. Itu terjadi sama diri aku sendiri dan memang uh, mengendalikannya ya diri kita sendiri. Gimana cara supaya hal itu tidak terjadi gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita tetap dengerin orang lain ya bakal sakit hati kan. Nah itu juga sakit hati itu kan bikin kita itu down untuk melakukan gerakan. Nah kalau kita down jadinya nggak jalan kan. Lebih baik kan nggak usah dengerin apa kata orang lain. Apalagi hal-hal yang kayak menyakitkan gitu. Padahal kita nggak ngelakuin itu. Ya, selagi itu menurut kita baik, kenapa nggak kita lakuin? Apapun kata orang, ketika itu baik bisa bermanfaat, gas. Iya dong. Oh, siap. Baratnya aku di organisasi dikasih senior ini akan terbentur itu Kak. Ya bisa jadi. Terus gini Kak, Ya. sampean kan udah beberapa kali mengangkat isu-isu dan apa ya, kayak melopori perempuan di lapangan. Apa yang Kak Rinda temukan isu-isu terkait perempuan itu tadi? Banyak sekali ya kalau kita ngomongin isu perempuan dari mulai budaya, pendidikan, dan faktor utamanya menurutku itu faktor ekonomi. Kenapa di Cilacap banyak sekali kasus perceraian dan perkawinan anak? Itu bermulai dari ekonomi. Kita telusuri lagi, ya karena mereka nggak punya pendidikan yang yang cukup gitu, edukasi mereka kurang. Nah kenapa pendidikan mereka cuma sampai taraf SMP, kok nggak nyampe SMA gitu kan? Nah itu kan karena faktornya ekonomi, mereka nggak bisa untuk membiayai sekolah gitu, walaupun memang banyak atau misalkan bantuan dan lain sebagainya mungkin kan belum merata. Di Cilacap sendiri memang seperti itu keadaannya. Kalau misalkan banyak sekali, ya nggak banyak sekali, banyak, masih banyak orang-orang yang hanya lulusan SMP dan setelah lulus SMP mereka tuh menikah. Dan menikah setelah lulus SMP menikah itu kan namanya perkawinan anak. Nah, adanya perkawinan anak ini juga menyebabkan adanya perceraian. Nah, perceraian itu kenapa disebabkannya selain perkawinan anak itu? Kan tadi perkawinan anak karena mereka merasa orang tuanya itu ya sudah kalau anak perempuan itu menikah udah menjadi tanggung jawab si suami. Nah, itu kan faktornya ekonomi kan karena orang tua sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Nah, ketika sudah nikah ternyata adanya perceraian karena mungkin karena faktornya belum siap mental, belum siap menjalani semua permasalahan yang ada di rumah tangga, apalagi faktornya kayak misalkan kebutuhan si perempuan tidak dicukupi atau tidak dinafkahi oleh suami. Nah, itu juga faktornya kan ekonomi. Jadi sebenarnya uh, semua kayak misalkan yang ada di sekitar kita, isu-isu yang ada di perempuan itu sebenarnya permasalahannya adalah ekonomi. Makanya kan banyak yang menggembor-gemborkan atau mengkampanyekan bahwa perempuan itu harus mandiri secara finansial, secara ekonomi itu harus mandiri. Nah, aku sih setuju banget ya karena memang mau gimana pun kita perempuan mau memilih untuk menikah atau enggak pastinya harus harus benar-benar mapan secara ekonomi. Kita nggak bisa kayak bergantung pada seseorang karena ekonomi atau finansialnya gitu. Ya, ibaratnya kemandirian perempuan dari segi ekonomi gitu ya Kak. Iya, Tapi nah gimana? sudut pandang saya pribadi terkait perempuan ini sangat hebat banget. Dia bisa multi talent, bisa masak, bisa ngomong anak, bisa
bisa jadi wanita karir luar biasa. Ibaratnya kalau laki-laki ngelakuin itu nggak bisa. Nah, dari situ perempuan bisa semuanya. Dan gini Kak, dari segi ekonomi tadi ya, dari segi ekonomi permasalahan utama untuk perempuan terkait perceraian. Terus yang kedua Kak, ada lagi nggak kasus-kasus ataupun isu-isu mungkin kan di ini yang tak lihat teman-teman cowokku di desa itu banyak sekali kalau lihat perempuan sweet gitu, cewek gitu. Itu gimana Kak? Apakah ada kayak apa ya isu yang pernah Kakak alamin selama merintis di PON Cilacap yang lebih parah dari itu? Mungkin ada Kak, bisa share. Ya, kalau cerita pelecehan itu banyak sekali ya, bukan cuma dari diri aku sendiri, tapi banyak juga ada beberapa teman-teman yang mengirim DM itu mengirim aduan gitu kalau dia itu apa ya, korban dari pelecehan seksual itu banyak sekali. Nggak cuma orang Cilacap, tapi juga di luar daerah Cilacap juga ada yang ingin bercerita kepada Puan Cilacap gitu. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri yang merasa kalau saya itu menjadi korban pelecehan seksual. Ketika itu naik motor nih di jalan, tentunya naik motor di jalan ya, mengendarai motor di jalan, terus tiba-tiba ada cowok dari belakang pegang paha. Padahal posisinya itu ya tertutup gitu, maksudnya pakai celana pun tidak terlalu ketat, celana yang bahan itu loh. Nah, terus pakai helm, pakai masker dan sebagainya, itu sudah lama sih sebenarnya, di 2019, cuma masih teringat terus gitu. Nah, itu salah satunya ya. Jadi memang kenapa sih cowok itu kayak tadi melakukan yang catcalling ya, istilahnya catcalling, sweet gitu kan. Nah, itu istilahnya catcalling. Nah, kenapa? Jadi laki-laki itu menganggap dirinya itu berhak untuk melecehkan gitu. Jadi mereka itu merasa seperti itu. Ya saya berhak gitu karena melihat perempuan itu sebagai objek seksual mereka aja gitu. Nah, itu yang perlu diedukasi sama kita semua ya, banyak sih. Maksudnya nggak cuma permasalahan catcalling sweet doang, tapi kayak misalkan assalamualaikum uhti, nah itu juga termasuk sudah catcalling ya, karena mau gimana pun banyak perempuan yang risih ketika misalkan lagi jalan. Gini loh, itu kan jalan milik kita bersama. Kenapa sih harus kayak misalkan perempuan tuh merasa malu untuk lewat jalan itu hanya karena ada laki-laki yang ngegerombol gitu, karena mereka tuh sudah trauma untuk di catcalling oleh laki-laki. Dan saya sendiri pernah digituin di mana ya? Oh, ketika di alun-alun, nah markirin motor, terus ada di depan itu ada segerombolan cowok-cowok gitu, sweet cewek kayak gitu kan. Nah, karena aku risih ya, jadi aku samperin tuh. Nah, ya, disamperin, ada apa ya mas, manggil gitu, sopan dikit kalau manggil gitu kan. Terus cowoknya tuh cuma sama teman-teman itu, udah diam, kamu nggak akan cewek itu selalu benar gitu, ngalah aja sama cewek tuh. Giliran disamperin ngomongnya kayak gitu coba. Makanya sebenarnya laki-laki tuh cuma ya itu karena mereka tuh sebenarnya nggak berani deh kalau disamperin, tapi mereka tuh sok-sokan berani gitu. Nah, ini kamu itu jangan termasuk salah satunya ya yang melakukan catcalling. Ini banyak banget. Ini juga kayak misalkan aduan dari teman-teman yang DM itu, ada yang dipaksa oleh pacarnya, ada terus yang di pondok pesantren ya, sampai cerita gitu juga ada. Jadi banyak sekali yang memang hal-hal yang perlu diedukasi. Nggak cukup hanya mengedukasi laki-laki saja, tapi juga perempuan. Sekarang perempuan posisinya sudah sadar akan edukasi seperti itu.
Nah, ketika perempuan sudah sadar, ternyata banyak laki-laki yang belum mau untuk dirinya itu mengedukasi tentang hal-hal seperti itu, atau tidak itu mah urusan cewek atau dan lain sebagainya, atau merasa hal yang memang selama ini laki-laki lakukan itu masih benar dan masih wajar. Jadi laki-laki itu banyak sekali yang memang belum mau untuk teredukasi oleh permasalahan-permasalahan perempuan seperti itu. Sebenarnya ini kan harusnya menjadi edukasi kita bersama ya. Ketika perempuannya paham, laki-lakinya paham, pasti tidak akan adanya terjadinya pelecehan, pasti akan saling menerima gitu.